persahabatan dan kekeluargaan kita. Bulan Juli lalu, sekitar bulan Juli ya Kang Yat ya, saya dapat amanah untuk mendistribusikan bantuan terdampak COVID dari jamaah NMC. Dan alhamdulillah bantuan itu sudah kami salurkan. Jazakumullah khairan katsira. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, karuniakan kepada kami cintamu. Wa hubba nabiyika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna ya Rabbana minal mu'tahabbina fi. Dan jadikanlah ya Allah kami sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, semoga sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di Masjid NMC San Bernardino, California. Saya masih ingat ya. Mohon maaf kalau agak sedikit salah ya penyebutannya. Allah pun berkenan kelak Allah pun berkenan untuk mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita bicara lebih jauh, mari kita sama-sama mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, termasuk para guru dan siapapun yang telah berjasa di dalam kehidupan kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima iman Islam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, saya tahu sudah banyak para ustadz, para guru yang keilmuan dan pengalamannya jauh lebih banyak dari saya, yang sudah menyampaikan kajiannya pada Bapak sekalian. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan hal sederhana saja, yang pembahasannya lebih ke arah sharing atau saling mengisi. Bapak Ibu, di Indonesia sekarang ini tanggal 13 Februari, bertepatan dengan 1 bulan Rajab. Nah, saya akan sedikit membahas kaitannya dengan menyambut bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Rajab itu adalah bulan ke-7 dari 12 bulan tahun Hijriah. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan, yang diagungkan. Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan pertama dari bulan Muharram ini berurutan. Sementara Rajab itu terpisah sendiri. Hadirin, secara bahasa, Rajab itu terambil dari dasar kata tajrib, yang artinya mengagungkan. Dan ada bahasa lain, dan ada nama lain dari bulan Rajab. Salah satunya itu Al-Asab, artinya limpahan. Syekh Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa bulan Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama Ra, maksudnya adalah rahmatullah. Yang kedua Jim, judullah, artinya kemurahan Allah. Dan yang ketiga adalah Ba, birrullah, artinya kebaikan Allah. Oleh
Karena itu, hadirin, maksud Allah memuliakan bulan ini dari bulan-bulan yang lainnya, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala lebih mencurahkan lagi rahmat, lebih mencurahkan lagi kebaikan, lebih mencurahkan lagi kemurahan. Nah, kita diperintahkan untuk memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Kita diperintahkan untuk memuliakan waktu dan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, oleh karena itu seyogianya sebagai hamba kita memuliakan dan mengagungkan bulan. Memuliakan dengan apa? Kita muliakan bulan ini dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan menghindari apa yang dilarang oleh Allah sebisa mungkin. Bahkan disebutkan di dalam keterangan lain bahwa siapa yang beramal soleh di bulan ini, maka Allah akan melipat gandakannya. Dan siapa yang melanggar perintah Allah, ia akan mendapatkan ancaman yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Seperti halnya kita bermaksiat di Mekah, itu lebih berat daripada bermaksiat di tanah halal seperti Indonesia atau Amerika. Begitu kurang lebih. Hadirin jemaah NMC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini seperti saya sedang berkhutbah Jumat karena bicara sendiri begitu ya. Kang Jo. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khamsul layalin la turaddu fihinna da'wa." Ada 5 malam yang pada malam itu Allah tidak akan menolak permohonan kita. Pertama, awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama adalah malam pertama dari bulan Rajab. Wa lailatun nisfi Sya'ban. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Ketiga adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Keempat, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah Lailatul Nahar, malam Idul Adha. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun telah mencontohkan kepada kita doa memasuki bulan Rajab. Salah satu doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tidak baik Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan sama-sama doa ini, mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Rajab pun merupakan awal permulaan bulan-bulan istimewa. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rasulullah menyebutkan Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummat.
Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa syahru Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulan umat. Apa yang dimaksud dengan bulan Allah? Yang dimaksud dengan bulan Allah adalah bulan di mana Allah akan mengampuni orang-orang yang memohon ampunan kepadanya. Saat yang tepat di mana Allah akan menerima taubat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Taubat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah berbuat dosa. Dan kewajiban ini alal faur. Kewajiban taubat itu kewajiban yang harus dilakukan sesegera mungkin. Kewajiban yang disegerakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa taubat ini sebagai kewajiban yang harus disegerakan? Karena semakin lama kita menunda taubat, maka semakin besar dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Innal mu'mina yaradhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa alaihi. Innal mu'min. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu yaradhunubahu, memandang dosa-dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, seperti dia sedang duduk di bawah gunung. Yakhafu ayyaqa alaihi, dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Wa innal fajira, adapun orang fajir, yaradhunubahu, dia melihat dosa-dosanya, kadzubabin marra ala anfihi, seperti lalat yang lewat depan batang hidung. Dianggap sepele. Kalau bahasa anak milenial itu dianggap santuy. Tidak ada perhatian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada sarana yang dapat mendorong kita untuk tobat kepada Allah. Salah satunya mengetahui bahwa yang kita lakukan adalah dosa. Sarana yang paling maksimal mendorong kita untuk tobat adalah mengetahui bahwa yang kita lakukan itu adalah dosa, adalah salah. Karena dosa bahkan bisa muncul dari diri kita sendiri. Dosa bisa muncul dari mata kita, dari telinga kita, dari mulut kita, dari tangan kita, dari kaki kita, dari kemaluan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan bahkan ada jenis dosa yang sering kita lakukan menurut para ulama, di mana kita tidak menyadari. Dosa apa itu? Dosa tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Pertama, dosa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, dosa ridho bil maksiyah. Dosa merasa nyaman dengan kemaksiatan. Bapak-bapak, boleh di-unmute? Bapak-bapak, saya ingin bertanya ke bapak-bapak nih. Yang ada di sini walaupun berapa orang nih? Oh, banyak juga. Bapak-bapak, Kang Yayat dan Pak Zul dan yang lainnya. Babe, bagaimana kalau kita melihat bagaimana reaksi kita ketika melihat perempuan yang berpakaian minim? Senang. Waktu di mall itu Pak Ustadz ada di mall di mall. Kang Yayat. Apalagi Bapak-bapak jawab secara jujur. Bapak-bapak jawab jujur. Jawaban saya seger.
Kang Erwin sehat Kang? Alhamdulillah. Ini Kang Erwin ini termasuk kategori yang tadi saya sebutkan itu. Saya 6 tahun Kang nggak ketemu dengan Akang ya. Ada yang 6 tahun ini, ada yang dulu single sekarang sudah jadi kepala keluarga, ada yang dulu cantik sekarang masih cantik lah, saya nggak berani saya katakan untuk membuli ibu-ibu. Nah ada juga yang dulunya jomblo sekarang masih jomblo Kang. Padahal waktu berputar. Padahal waktu itu berputar, Kang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ada orang soleh yang ditanya, sekiranya apa yang engkau lakukan, bagaimana pendapat engkau tentang pernikahan? Sekiranya saya ini masih jomblo, besok mau kiamat, hari ini saya akan nikah dulu sebelum menghadapi kiamat, Kang. Allahu Akbar. Ngeluin. Dipilih. Iya, dulu Insya Allah. pingin sama si Bibi udah out, si Bibi Kang Yayang ini kan, si Bibi udah out, sekarang putus asa lagi ditinggal Bibi. Dulu saya mau kenalin sama anak Bibi yang kebetulan waktu itu masih single, masih belum merespon. Ya Allah, apa yang ingin apa yang diharapkan ini buat Kang Erwin, Masya Allah. Maaf ya Kang ya. Ini semata-mata untuk menghilangkan kekakuan aja lah ya. Itu di Ruqyah, Ustaz. Iya, benar itu jika nama terlalu tergila-gila sama MotoGP, bukan MotoGP. Terlalu tergila-gila sama motor Harley Davidson kayaknya Kang. Karena kan ada banyak orang yang tidak menikah tuh karena tergila-gila dengan kamera, Pak. Kalau di sini, Pak, di Indonesia tuh tergila-gila karena kamera, karena burung, Pak. Burung sekarang lagi rame, Pak. Waduh, kontes burung di mana-mana deh ya. Kontes burung di mana. Bahkan banyak orang yang lebih mendahulukan memandikan burungnya daripada dirinya sendiri. Lebih mengurus burungnya daripada istrinya sendiri. Hati-hati jangan menafsirkan yang tidak-tidak tentang burung. Burung yang bisa berkicau ini. Baik. Subhanallah. Jadi gimana ini? Saya ingin kembali lagi ke pembahasan bagaimana reaksi bapak-bapak ketika melihat wanita berpakaian minim. Kalau Kang Yayat itu sebagaimana yang kita lihat katanya waktu main di Ayon. Oh, Kang Yayat aja keimanannya diuji luar biasa, Pak. Ketika di Indonesia katanya kan. Padahal orang bilang Amerika itu negara bebas. Tapi ketika dia tinggal di Indonesia, debar-debar, Pak. Debar-debar tuh ya begitu. Bagaimana reaksinya? Kebanyakan di antara kita mengatakan reaksinya adalah menikmati. Mungkin kalau menikmati untuk yang jomblo kita bahas yang mengingkari dulu aja deh ya. Yang mengingkari ya. Kita bahas yang mengingkari. Ada ya banyak di antara kita nih yang mengingkari pemandangan seperti itu. Tapi apakah kita sudah bertanya pada diri kita? Apakah setelah mengingkari itu kita pernah mengingatkan dia kalau dia memang seorang muslim? Pernah mengingatkan nggak, Mbak, tolong dong pakaiannya agak sopan sedikit. Pernah nggak mengatakan demikian? Tidak, kan? Nah, kalau tidak, ini termasuk kepada tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Meninggalkan perintah amal ma'ruf nahi munkar. Bagaimana dengan yang disampaikan oleh Kang Erwin tadi? Saya menikmatinya seperti ada kesegaran jiwa gitu ya, kesegaran jiwa. Wah, kalau ini lebih parah lagi. Masuknya kategori ridho bil maksiat, merasa ridho dengan maksiat. Aduh, gitu ya. Kalau tidak ditobati bahaya ini. Kalau tidak ditobati bahaya. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mengingat seperti ini, banyak ya dosa kita. Di kantor, di pasar, di mall, di sawah, di ladang, begitu ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu melakukan kesalahan, kata Rasulullah.
Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bersegera untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan nih Kang Yayat, kita ini termasuk orang-orang yang ketika sudah bermaksiat ini langsung tobat gitu. Langsung tobat, apalagi ini di bulan Rajab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, begitu luar biasanya taubat sampai kewajiban ini pun dianjurkan kepada orang-orang soleh, dianjurkan kepada orang-orang khusus seperti wali-wali Allah, seperti orang yang sepanjang hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya mereka itu bukan bertobat dari maksiat. Mereka bertobat karena ketidakmampuan mereka mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidakmampuan mereka mempersembahkan ibadah yang sempurna kepada Allah maksud saya. Jadi orang-orang soleh juga dianjurkan untuk bertaubat. Tapi tobat mereka bukan dari maksiat. Tobat mereka itu dari apa? Dari ketidaksempurnaan mereka mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita sholat. Selesai sholat kita bayar dengan apa? Dengan istighfar. Selesai sholat kita bayar dengan istighfar. Padahal sholat kan ibadah. Selama sholat itu kita berdoa. Kenapa setelah sholat kita dianjurkan untuk beristighfar? Apakah ketika itu kita melakukan dosa? Bapak Ibu sekalian hadirin, bisa jadi ketika sholat itu hati kita tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita disibukkan dengan urusan dunia kita. Kita disibukkan dengan uang kita di bank. Kita disibukkan dengan mobil baru kita. Kita disibukkan dengan proyek-proyek dunia kita. Yang tanpa kita sadari semua ini seperti bentuk pengkhianatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari bahwa semua ini sebagai bentuk kemunafikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan Allah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yughar." Sesungguhnya Allah itu Maha Pencemburu. Wa ghiratullah ayyatiyal abdu bima haram. Dan cemburunya Allah itu ketika seorang hamba melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Cemburunya Allah itu ketika kita melakukan kemaksiatan. Suatu hari Sa'ad berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Lau ra'aitum ra'atan, lau ra'aitu rajulan ma'am ra'ati la darabtuhu bisayfi ghairu musfah. Lau ra'aitu rajulan." Sekiranya saja aku melihat ada seorang laki-laki asing ma'am ra'ati yang mencoba mengganggu istriku, la darabtuhu bisayfi ghairu musfah. Pasti kataku, pasti kata Sa'ad itu, akan aku tebas lehernya. Pasti akan aku tebas dengan lehernya dengan pedangku. Rasulullah mendengar pernyataan Sa'ad seperti itu, lalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atajabuna min Sa'ad, min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian heran dengan rasa cemburu yang luar biasa yang dimiliki oleh Sa'ad? Para sahabat menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah bersabda, "La ana aghyaru minhu." Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku itu lebih pencemburu dari Sa'ad. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih maha pencemburu daripadaku. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga
para ulama menyebutkan, kenapa kita harus menjadikan taubat ini sebagai amal rutinitas selain kita tobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena apa? Karena ada satu nikmat yang jarang kita sadari, yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa itu? Nikmat as-satr. Nikmat di mana Allah menutupi aib-aib kita. Nikmat di mana Allah menutupi kenakalan kita. Nikmat di mana Allah menutupi keburukan kita. Oleh karena itu, seringkali apa yang dilihat oleh orang lain dari kita itu bukan sebenarnya dari kita. Kita dipuji soleh, kita dipuji baik, kita dipuji dermawan, kita dipuji perhatian. Itu semata-mata karena Allah menutupi kekurangan kita. Itu semata-mata bisa jadi bukan hakikat sebenarnya dari kita. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk banyak taubat. Bahkan belakangan ini banyak orang yang pura-pura menjadi baik, Pak. Pura-pura menjadi merakyat. Pura-pura menjadi orang soleh. Banyak. Hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan perbuatan dosa yang kita lakukan itu tidak banyak orang lain yang mengetahui. Bahkan kalau kita ini berbuat dosa, ketahuan sama kucing saja tidak nyaman. Apalagi sama manusia. Dan ini satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bermaksiat, Allah menutupi aib kita. Allah menutupi aib kita. Jadi pelaku maksiat itu banyaknya itu diam-diam. Tapi peminatnya banyak. Gitu. Betul tidak? Jadi pelaku maksiat itu diam-diam kan? Tapi peminatnya banyak. Suami yang selingkuh banyak tidak? Kayak suami yang selingkuh banyak tidak? Banyak. Tapi yang ketahuan sedikit. Yang mencuri banyak tidak? Banyak. Yang ketahuan sedikit. Kemudian yang curang banyak tidak? Banyak. Tapi yang ketahuan hanya sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kenapa kita dianjurkan untuk selalu banyak taubat kepada Allah Subhanahu. Bahkan Wahab bin Munabbi menyebutkan salah satu amalan istighfar yang dianjurkan untuk dibaca pada bulan Rajab ini adalah Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, watub alayya. Terimalah tobat hamba, warhamni dan kasihanilah hamba. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Disarankan dibaca 70 kali pada pagi hari dan 70 kali pada sore hari. Insya Allah, siapa yang mendawamkan zikir ini, maka akan diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Ya. Mari kita sama-sama baca, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Jadi kalau bagi yang punya waktu, sangat dianjurkan khususnya di bulan Rajab ini membaca zikir ini setelah subuh dan setelah sholat maghrib. Bagi yang punya waktu. Bapak Ibu sekalian, sudah berapa menit ini Kang Jol? Kang Yat, udah berapa menit? Hah? Dan sebetulnya Bapak Ibu sekalian, banyak peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab ya. Termasuk Isra Mi'raj.
Udah berapa menit ini supaya tidak menyalahi apa yang Mungkin 10 menit lagi kali ya. sarankan 5 menit. oleh Kang Yayat. Udah 30-40 menit kali ya? 10 menit lagi lah closing ini Quran Raj. Oh, 10 menit lagi, 10 menit lagi. Nggak apa-apa. Kalau memang sudah merasa agak sedikit tidak nyaman, nggak apa-apa. Kita buka pertanyaan kan gitu. Tapi kalau memang masih siap, Kita masih siap atau Pak Ustadz? Beh, gimana Beh? Lanjut. Bapak Ibu sekalian. Baik. Lanjut. Enak. Saya disuruh melanjutkan kayak yang memakan aja dia. Itu lanjut lah. Subhanallah ya. Luar biasa memang orang-orang Indonesia di Amerika ya. Semoga Allah terus memberikan keberkahan kepada kita semua insya Allah ya. Amin. Baik, saya lanjutkan. Nah, di antara peristiwa luar biasa yang terjadi pada bulan Rajab itu adalah peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra artinya perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah Mukarramah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Sementara Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha. Apa hikmah yang bisa kita ambil daripada kejadian Isra Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab ini? Pertama, hikmah yang bisa kita ambil, pertama adalah menguatkan akidah kita. Menguatkan akidah. Betapa Allah Maha Kuasanya memperjalankan Rasulullah dari Mekah ke Masjid Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha. Hanya dalam beberapa jam saja, yang saat itu belum ada pesawat, yang saat itu belum ada teknologi secanggih sekarang. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang tidak percaya dengan kejadian Isra Mi'raj ini, maka dianggap kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya Rasulullah melakukan Isra Mi'raj itu adalah diwajibkannya sholat kepada kita. Kewajiban-kewajiban seperti zakat, puasa, haji, itu disampaikan, itu diterima oleh Rasulullah dari malaikat Jibril alaihissalam. Sementara khusus untuk sholat, Rasulullah diperintahkan oleh Allah langsung menghadap Allah. Nah, ini satu bukti bahwa sholat adalah ibadah yang sangat luar biasa, yang harus kita perhatikan. Sebisa mungkin jangan sampai kita meninggalkan sholat. Pak, bagaimana nih saya kesiangan bangun jam 8, sementara sholat subuhnya jam 5. Sholat saat itu. Jangan mentang-mentang kesiangan kemudian kita meninggalkannya. Tidak boleh. Bahkan kalau bisa, sholat-sholat yang terlewati oleh kita itu dikodok, dibayar. Dikodok, dibayar. Karena di akhirat nanti Allah akan melihat kualitas sholat kita. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika kita dipertanggungjawabkan oleh Allah dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka ibadah yang lainnya pun akan bagus. Dan kalau sholatnya buruk, maka ibadah yang lainnya pun dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kemudian dari hikmah Isra Mi'raj ini pun, kedua, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Islam itu adalah agama pergerakan. Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk terus bergerak, terus bermanfaat supaya lebih bermanfaat kepada orang lain, supaya lebih banyak melakukan amal soleh,
Sehingga Rasulullah pun menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadirin, dalam ibadah lain, setelah sholat wajib kita mau sholat sunnah, kita kan dianjurkan untuk berpindah tempat, disunahkan untuk berpindah tempat. Agar apa? Agar tempat yang baru itu, agar tempat-tempat yang kita pakai itu menjadi saksi nanti di hari kiamat. Menjadi pemberat amal kita ketika seluruh perbuatan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kemudian juga hadirin sekalian, ketika kita mau berangkat ke masjid, pulangnya itu dianjurkan untuk melewati jalan yang berbeda dari jalan yang pertama, kalau bisa. Juga dalam ibadah umroh, dalam ibadah haji, semua kewajiban-kewajiban yang dilakukannya itu tidak lepas dari pergerakan. Nah, ini satu tanda bahwa Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk terus bergerak, terus beraktivitas, terus berinovasi, begitu, berinovasi. Kang Yayat, saya senang jemaah NMC ini punya inisiatif untuk melakukan pengajian seperti ini. Tapi alangkah senangnya lagi ketika saya melihat pengajian NMC ini bukan hanya orang tuanya, tapi anak-anak generasi mudanya pun dilibatkan gitu. Kenapa, Pak? Penyakit anak-anak sekarang kan, Pak, jarang bergerak. Penyakit anak-anak sekarang itu lebih banyak sibuk dengan gadget, lebih banyak sibuk dengan game daripada aktivitas gerak keluar. Nah, kenapa saya punya ide seperti itu? Ide supaya kita pun menggalakkan anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita untuk mengadakan pengajian sebagaimana yang kita lakukan. Karena hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi sedekah jariah, amal pahala kebaikan yang akan terus mengalir. Karena kalau tidak kita latih anak-anak kita untuk melakukan kegiatan baik seperti ini, sulit nanti mereka akan melakukan kegiatan sebagaimana yang kita harapkan. Disuruh MC saja, Pak. Orang yang MC menjadi MC, orang untuk menjadi MC saja kalau tidak latihan susah. Bawa kertas misalkan ya, bawa kertas. Ini kalau tidak biasa bicara depan orang lain, kertas ini jadi bergerak tuh, jadi bergetar begitu. Seperti ada gempa. Naik podium bicara depan orang. Serasa podiumnya itu bergetar. Bersandar ke tiang masjid. Juga merasakan seperti tiang itu bergetar gitu. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai arahan atau pengingat kita dari sekian kejadian-kejadian yang luar biasa dari peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan disebutkan dalam sebuah peribahasa itu, hamasatus syabab fi hikmatis syuyukh. Nah, belakangan ini banyak sekali kita menyaksikan generasi muda tuh sangat bertolak belakang dengan harapan dan keinginan kita. Dek, belajar, Dek. Kan besok mau ujian. Nggak mau, ah. Oh, kenapa nggak mau? Kok Bapak sewot begitu? Masalah. Kan begitu kadang-kadang ya. Jawaban anak-anak kita. Gitu. Nah, hamasatus syabab, fi hikmati syuyukh, maksudnya itu, kita mengupayakan sedini mungkin supaya anak-anak kita itu diarahkan yang baik,
supaya apa? Agar di kemudian hari keinginan-keinginan mereka itu dalam pengawasan kita, dalam sebagaimana yang kita harapkan seperti itu. Allahu Akbar. Sekarang di Indonesia itu, Pak, lagi musim burung, musim bunga. Pecinta bunga tuh sekarang di mana-mana, bahkan belum lama rumah saya nih pot bunga yang depan rumah saya itu dicuri orang gitu. Bisa jadi karena sekarang lagi marak orang mengoleksi bunga gitu, ngurus bunga. Kemudian juga tadi itu tadi burung, kemudian bunga, apa lagi ya? Saya kok jadi bicara ke sana gitu? Apa ya? Kang, tadi itu apa? Saya lagi bicara apa tadi? Hah? Lagi musim, Mungkin, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. mungkin karena nggak bisa keluar, Pak. Karena nggak bisa kemana-mana, makanya bertanam, berburung, Mancing kali ya. Betul, Pak. Karena di Mancing, sini sekarang juga mancing begitu. Bukan mancing. di sini- bersepeda, Pak. Juga bersepeda sama. Nah, maksud saya begini. Maksud saya ini? Sekarang tuh kan juga di sini marak pecinta ikan. Ada jenis ikan cupang namanya itu. Wah, orang pada nyari itu kan cupang. Nah, kita kalau boleh mau jujur ya, jenis ikan hias yang paling mahal itu apa sih? Kalau nggak salah arwana ya, betul nggak sih? Mohon maaf kalau salah ya. Iya, kayaknya arwana. Ya Kang Jul, betul nggak arwana? Arwana kan? Coba, ikan-ikan apa bisa. jenis ikan hias yang paling murah? Apa jenis ikan hias yang paling murah? Coba Mas saya Koki. ingin Koi. Mas Koki. Ya, Mas Koki Bukan. $1 10. Ikan cupang. Kalau di Indonesia ikan cupang sekarang lagi mahal, Pak. Lagi mahal, Bu. Nah, maksud saya begini. Yang murah coba. Yang murah. Kang Di Erwin sini apa ya, coba bantu saya? di situ ya itu. Mungkin Ikan goreng. yang saya tahu rela. tuh bukan. Yang saya tahu tuh ikan ini, Pak. Ikan sapu, tahu nggak? Ikan sapu. Sapu-sapu. Ikan sapu-sapu. Ya. Ikan sapu-sapu ada yang tahu? Tahu. Saya nggak tahu Iya, di Amerika tahu. namanya apa. Kayak lele, Pak. Ikan sapu. Iya, warnanya hitam. Kayak lele. Ya, warnanya hitam kan, besar gitu. Seperti Yang suka ada di lele, bak tapi mandi ya, bukan. Pak? Ya, itu dia. Maksud saya begini, kenapa ikan ini murah coba? Kenapa ikan ini murah? Ada yang tahu nggak jawabannya? Boleh bantu saya? Kenapa ikan ini Ada murah? di sini sih itu kan. Nggak. Bentuknya Anggap nggak saja bagus. Ibu di sana ada. Anggap saja ada. Kalau tidak ada, dan saya Bang, ada. infokan Di bahwa sini jenis ada. ikan ini Di sini ada. Ada? Karena Dijual? nggak ada yang promosiin, Pak. Murah? Murah. 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 bukan. Berapa? Kang Jul. 10 sen? Kan ada itu yang kuning kecil itu 10 $1. Jadi Rasanya ibu-ibu kan kenapa akuarium. ikan ini murah? Karena Gampang ikan ini pergerakannya Banyak. itu dikit. Karena ikan ini jarang bergerak. Diam aja. Kalau ikan koi kan bergerak kemana-mana gitu kan. Arwana tuh nggak pernah diam, ya kan? Terus apalagi ikan itu, ikan cupang juga sama bergerak. Nah, ikan sapu ini diam aja begini. Nah, Cari hadirin, ilham tuh. Ilham. Oh, yang untuk bersihin itu ya, ikan yang untuk bersihin. Iya, benar. Bersihin Kaca. apa Ya, aja. udah. Oh, itu. Kaca ya. Ya udah tahu saya Gitu. kalau gitu. Nah, itu Ini mahal jadi itu juga. Bunda, itu murah di sini murah. Itu dibanding ikan cupang sekarang harganya lebih mahal ikan cupang. Begitu. Maksud saya begini, kenapa ikan ini harganya murah? Karena memang pergerakan ikan ini sedikit begitu loh, jarang bergerak. Beda dengan ikan arwana, ikan apalagi koi dan ikan-ikan yang lain. Ikan saja kalau jarang bergerak jadi murah. Apalagi manusia. Nah, maksud saya begitu gitu. Ya. Nggak gerak Jadi gendut. kita mempelajarinya dari
Ya, apalagi manusia. Mohon maaf, saya juga tidak bermaksud Jadi gembrot dong. menyalahkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang jarang bergerak begitu ya. Bisa jadi ada juga yang mungkin sudah jarang bergerak karena faktor usia. Kalau faktor usia Iya, beda lagi. dengkulnya sakit toh Pak, jadi nggak bisa gerak cepet. Subhanallah, subhanallah. Begitu. Saya kira cukup dulu. Silakan. Tanya Kalian jawab. bagaimana selanjutnya? Tanya jawab ya. Atas tausiahnya. Boleh tanya jawab boleh. Tanya jawab dong. Saya mau tanya. Tanya jawab ya. Mbak Saya Kunil dulu. tanya. Mbak Kunil silakan Mbak Kunil. Boleh. Bu Kunil ya. Siapa? Assalamualaikum. Ibu Kunil. Nama saya Kunil Pak Zainal Absikin. Mungkin waktu Bapak kesini saya lagi di Indonesia. Jadi kayaknya saya baru lihat sekali dah. Saya belum pernah ketemu Betul, Bu. kayaknya. Mungkin waktu Bapak kesini saya lagi pulang. Ngampung. Assalamualaikum Pak Zainal Absikin. Saya senang sekali karena pada hari ini topik Bapak itu tentang bulan Rajab. Saya punya cerita begini ceritanya Pak. 2 hari yang lalu ada teman saya mengingatkan saya, Mbak jangan lupa ya puasa Rajab 3 hari bla 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 bla. Lihat dikirimlah saya suatu tulisan. Nah tulisan itu Pak diantaranya ada ditulis, sini masih ada nih. Bentar ya Pak. Mengenai puasa Rajab bukan? Nah saking senengnya saya karena saya merasa di situ paling atas tuh jangan lupa puasa 3 hari tanggal sekian Februari tanggal sekian. Saya senang sekali karena diingatkan puasa karena puasa sunat yang keluar kepala buat saya itu cuma Senin Kemis. Jadi dengan diingatkan itu saya senang sekali. Lalu saya baca sepintas kita harus baca istighfarnya ya itu saya glance saya lihat. Yang terakhir bahwa bila kita nyampaikan pada orang lain kita akan dapat pahala. Apa yang terjadi Pak? Saya kirim ke grup saya yang banyak orang Islamnya. Saya kirim teman saya yang grup Islam saya kirimin, teman-teman dekat yang Islam saya kirim secara pribadi. Beberapa jam setelah saya kirim, malam-malam saya lihat saya dapat kiriman ada balasan bahwa itu adalah tidak benar, bahwa itu tidak benar. Jadi tidak benar bahwa harus puasa tanggal 3 hari dan sebagainya itu tidak benar dan dikirimkan itu salah satu ada ceramahnya Ustadz, ada yang dikirim secara tulisan yang benar, yang apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Maka dari itu waduh. Langsung saya kirim, yang sudah saya kirim sendiri-sendiri. Tolong ditanya sama yang ahli ya. Sampai sepanjang malam saya tidak tidur karena saya merevisi apa yang saya forward tadi. Jadi pertanyaan saya, jadi kan berarti Pak, bulan Rajab ini tidak ada bahwa keharusan. Bukan berarti kita nggak boleh puasa, tapi puasa yang tanggal 1 sampai tanggal 3, kalau puasa tanggal 1 sampai 3 dapat sekian itu tuh. Kalau soal pahala, buat saya kurang ini karena saya yakin soal pahala itu hak prerogatif Allah. Biarpun biji bayam bakal dibalas, tidak dibalas orang, tapi Allah pasti balas. Jadi saya soal pahala itu saya agak tidak terang. Tapi setelah saya dengar lagi balasan teman saya tadi itu yaitu Ustadz bilang orang ini dapat pahala yang begitu besar itu tidak ada, itu betul bahwa sesuatu yang berbuat hanya sangat sedikit pahalanya sampai ratusan tahun itu ini. Mas saya pikir benar juga ini Ustadz. Jadi saya cek lagi ke teman-teman. Nah teman-teman tahu ya juga itu jawabnya bahwa tidak ada. Jadi sekarang saya mau dengar dari Bapak Ustadz Zainal. Benar kan ya Pak, tidak harus puasa 3 hari tanggal 1, 2, 3 dan sebagainya, tapi tetap puasa Senin Kemis atau Ayatul Bid seperti biasa, kata teman saya begitu dan menurut saya mungkin itu yang betul. Saya hanya mencari yang benar aja karena
Ya, saya nggak tahu, tiba saya forward. Terima kasih untuk waktunya Pak Ustaz bahas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan Baik. siapa yang mau ngerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanya wabarakatuh. yang Terima kasih Ibu Kunil yang luar biasa. Ya mungkin ya waktu saya ke sana tuh 2014. Saya tidak melihat Ibu, tapi meskipun demikian, saya begitu takjub dengan Ibu, sekalipun sekarang kita belum ketemu ya langsung. Mudah-mudahan satu saat dipertemukan langsung, insya Allah ya. Amin. Baik, kaitannya dengan puasa Rajab, ya, memang dalil yang menyebutkan bahwa puasa Rajab 1 hari di bulan Rajab maka dapat keutamaan sekian, dapat keutamaan sekian gitu ya. Itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan bahwa keterangan dalil itu palsu, tidak ada sandarannya. Tapi dibantah oleh ulama yang lain yang menyebutkan tidak palsu. Itu hadisnya dhaif, itu hadisnya lemah, boleh diamal. Nah, sebagaimana halnya dalam riwayat lain pun disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini suka puasa. Saya ini suka puasa. Apakah boleh saya melakukan puasa di bulan Rajab secara keseluruhan? Gitu. Rasulullah menjawabnya, Rasulullah menjawabnya, enggak, maksud saya yang kedua dulu. Ada riwayat yang kedua yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa hampir seluruh hari di bulan Rajab. Sampai Sayyidah Aisyah menyebutkan, saya tidak melihat Rasulullah itu berbuka bulan Rajab. Lalu kemudian di tahun berikutnya Rasulullah tidak puasa di bulan ini. Seakan-akan berbuka di bulan ini, seakan-akan tidak puasa. Maksudnya apa? Kata para ulama. Kejadian ini mengisyaratkan bahwa puasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah, yang dianjurkan. Jika dilakukan baik, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Cuma ya kaitannya dengan pahala sekian, itu kan Pak, Ibu, itu sebetulnya adalah motivasi saja, dorongan. Ada banyak di antara kita ini yang kualitas imannya itu seperti jual beli gitu. Kalau untungnya banyak, mau tuh melaksanakan. Kalau tidak untung, kadang-kadang malas gitu. Nah, bagi mereka yang masih levelnya seperti ini, imbauan bahwa puasa di bulan Rajab ini dapat akan seperti ini itu sangat membantu, sangat membantu. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, puasa tidak ada bilangan khusus yang harus kita lakukan, puasa yang harus kita lakukan di bulan ini. Akan tetapi secara umum Allah memerintahkan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh kita di bulan Rajab ini, di bulan-bulan haram itu, yang biasanya sedekahnya $1 gitu, diupayakan kalau ada $10, gitu. Yang biasanya baca Qur'annya 1 batang, bukan 1 batang, yang biasanya baca Qur'annya 1 baris, diupayakan bisa 10 baris, seperti itu ya. Jadi menyikapi, memang ada ustadz yang mengatakan ini palsu dan seterusnya, tapi banyak dibantah oleh ustadz-ustadz yang lainnya juga. Ini keterangan bukan palsu, keterangannya dhaif dan diamalkan oleh para ulama. Seperti itu kurang lebihnya, Ibu Kunil. Bagaimana, puas tidak? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Senyum dong, karena beberapa teman yang saya kirim juga responnya seperti permulaan saya. Jadi saya pertama kali saya dapat, saya bilang, oh terima kasih ya udah diingatkan karena ini. Sebagian teman saya juga begitu, tapi begitu sudah ada jawaban yang bahwa itu saya juga harus ikut membenarkan. Jadi saya kembalikan, coba dicek sama yang lebih tahu ini karena ada ini. Jadi saya tidak mau yang saya forward itu dipegang sebagai pegangan, tapi coba ditanya kepada yang lebih ahli. Apalagi kalau di Indonesia kan banyak sekali ulama-ulama, masjid mereka bisa bertanya langsung dan sebagainya. Jadi
Ya kalau kita ya sudah, kebetulan Bapak hari ini ceramahnya hari Rajab, ya saya sangat senang. Terima kasih. Betul. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Semoga jadi kebaikan. Insya Allah perwadan yang sudah dilakukan Ibu Kunil ini tidak menjadi keburukan, bahkan akan menjadi kebaikan. Mandal ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan barang siapa yang menyebarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Sekalipun memang ada yang menentang dan seterusnya, sudah biarkan. Itu bukan urusan kita. Dan sangat bijak sekali jawaban Ibu, coba tanyakan kepada ahli. Betul itu, lebih baik seperti itu. Jadi tidak menyalahkan tulisan yang kita kirim, dan juga membuat tenang orang yang mungkin sedikitnya tidak percaya dengan apa yang dikirimkan oleh Ibu. Ibu dan hadirin jemaah NMC dan siapapun yang ada di sini. Jadi hadis itu betul-betul harus disampaikan kepada ahlinya. Imam Sufyan Ibnu Uyainah kalau nggak salah menyebutkan al-ahadits mudillatun illa 'alal fuqaha. Hadis-hadis itu bisa menjadi bencana kecuali jika ditafsirkan oleh para ahli fikih. Kecuali jika ditafsirkan oleh para ahlinya. Maka tidak oleh karena itu tidak berarti hadis sekalipun itu sahih gitu kan, belum tentu bisa menjadi kebaikan bagi kita gitu. Kecuali setelah ditanyakan kepada yang ahlinya. Seperti itu, ya. Silakan, ada lagi yang lain? Saya mau nanya, kalau yang lain belum ada pertanyaan, boleh ya? Assalamualaikum. Ini mah bukan nanya, ngetes. Waalaikumsalam. Jadi kangen si Bibi. Ustadzah Yayang mah ngetes ini mah. Allahu Akbar. Kangen itu ruangan itu. Masya Allah ya. Iya, ada kursi baru sekarang di sana. Lagi sel Ustadz. Gini Mas. Udah, selnya jangan dibilangin. Kita beli ada rezekinya, udah begitu lebih aman toh. Nggak rugi kok dibilang banyak duit juga, nggak rugi. Takut aja dibilang banyak duit. Ini masalah. Baik silakan. Masalah dosa ya, apa namanya? Kita kan ya namanya manusia berdosa bertaubat, tapi emang taubat yang paling afdol kan taubatan nasuha, yang kita tidak mengerjakan lagi itu dosanya. Ya secara secara ini sih idealnya semua dosa yang kita tidak lakukan lagi ya insya Allah ya diijabah gitu ya ini. Tapi ini gimana kalau misalkan kita masih, ya seperti ini mah contoh ya, bukannya berarti suami saya tuh melihat wanita setiap ke mall, jadi jangan ke mall dong gitu. Ya maksud saya betul. Jadi apa jangan maksudnya dosa-dosa seperti itu yang kita itu lagi jatuh lagi tapi minta maaf lagi, apakah itu tanda bahwa dosa taubat kita itu tidak dijabah sama Allah gitu. Itu aja. Assalamualaikum, nuhun Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi saya melihat perkembangan wawasan Teh Yayang ini luar biasa sekarang nih. Bahkan bisa jadi kalau di Masjid NMT ini nggak ada ustadzahnya, bisa itu langsung diperbantukan Teh Yayang ya. Baik, kaitannya dengan dosa ya Allah. Saya menjawabnya juga agak gemetar begini karena masih banyak melakukan dosa ini ya. Jadi saya teringat dengan satu syair yang menyebutkan wa ghairi taqiyyin ya'murun nasa bittuqa. Ya, tabibul marid. Berapa banyak yang tidak takwa. Mbak Kunil, dengerin ini lagi konsentrasi nih. Saya lihat ya lapar. Aduh. Dia yang makan tadi Mbak Kunil jadi lihat air udah habis. Air aja habis di sini dengan pertanyaan Teh Yayang, coba lihat nih. Allahu Akbar. Iya, bolak-balik ke dapur. Iya, air aja habis dengan pertanyaan Teh Yayang nih, lihat nih. Ya Allah.
ringan, pertanyaannya ringan tapi berat jawabannya. Allahu Akbar. Ini tiba-tiba jadi merinding begini, Masya Allah. Gimana Kang Erwin ya? Jadi begini ya. Ada sebuah syair yang menyebutkan wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa wa tabibul mari. Berapa banyak orang yang sebenarnya tidak takwa tapi menyuruh manusia untuk bertakwa. Dan berapa banyak dokter itu kan menyembuhkan penyakit. Wa tabibul marid, sementara banyak juga dokter yang sakit begitu. Ini jawaban pertama saya. Saya khawatir Teh Yayang ini menyindir saya. Jadi ini jawaban yang pertama. Jadi kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan bahwa ya Allah, untuk dosa itu susah sekali ya menghindar. Kedua, kaitannya dengan dosa yang sering kita lakukan. Udah ditobati, jatuh lagi. Mudah-mudahan Allah memaafkan atau mudah-mudahan Allah memaafkan keterbatasan kita. Insya Allah dengan niat yang maksimal, dengan niat yang tulus, insya Allah semua amal yang kita lakukan itu bersandar pada niat yang tulus, pada niat yang kita lakukan. Jika niat itu benar-benar, maka Allah lebih maha bijaksana atas semua yang terjadi pada kita. Ya. Jadi kemudian barometernya itu begini. Barometer dosa itu kan begini. Barometer dosa itu orang yang terlalu banyak dosa, maka dirinya akan dibuat terhalang taufik amal. Terhalang taufik amal itu maksudnya apa? Terhalang dari mengamalkan apa yang dia tahu tentang ilmu. Terhalang dari mengerjakan apa yang dia tahu tentang kebenaran. Itu satu ya, penyakitnya. Jadi boleh di swab jadi swab test yang kita lakukan itu pertama. Ya. Jadi kalau seandainya kita terlalu banyak dosa, maka kita ini akan terhalang dari taufik amal. Dan jika ini dibiarkan, maka akan terjadi yang kedua, taufik ilmu. Maka yang terjadi jika taufik amal ini dibiarkan, kita pun akan terhalang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bawaannya itu kalau dengar pengajian tuh jangankan hadir gitu. Buka pesannya aja males. Berbeda kalau ada artis Indonesia ke Amerika. Tiket mahal pun dibeli. Pekerjaan banyak aja ditinggalkan. Nah ini tipe orang yang kedua, masuk kategori kedua. Terhalang dari taufik ilmu. Dan yang enggak, repotnya jika taufik amal dibiarkan, taufik ilmu dibiarkan. Yang ketiga, akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wafat dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Gitu ya. Tidak terjadi pada kita. Jadi, mudah-mudahan Teh Yayang Allah memaafkan segala keterbatasan kita ini. Tapi tetap tidak boleh berkecil hati, tidak boleh pesimis. Terus kita melakukan tobat, sekalipun kita juga masih banyak melakukan dosa yang sama yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, insya Allah. Amin. Demikian. Ya Rabbil Alamin. Cukup, Teh Yang? Cukup. Maksud saya memang kita nggak tahu ya, maksudnya sholat kita diterima atau enggak. Kadang kita suka takut ya, aduh gimana ya sholat kita yang udah berpuluh-puluh tahun ini bisa nggak keterima atau enggak. Ya mungkin untuk nyenengin hati, mungkin evaluasi diri juga berguna ya. Maksudnya diperhatikan apakah kita perbuatan dosanya makin banyak atau makin sedikit. Mungkin begitu ya Ustadz ya. Udah gitu betul. lagi apakah amalan kita bertambah gitu. Maksudnya bukan berarti kita ini, tapi untuk supaya kita tuh selalu positive thinking terhadap Allah ya. Mungkin kira-kira begitu ya, nggak apa-apa kali ya Ustadz ya kalau evaluasi diri, bukannya mau untuk menyombongkan atau gimana gitu, bukan ya. Betul. Iya, gitu jadi aja, evaluasi diri itu sangat diperlukan, sehingga ada kesimpulan dalam diri kita banyak dosa, dan pengakuan banyak dosa itu lebih bagus
lebih baik daripada merasa banyak amal. Iya betul. Pengakuan banyak dosa itu lebih bagus daripada banyak amal. Seperti itu. Allahu Akbar. Babeh, gimana Beh? Babeh di Seattle sekarang Beh? Iya, mau nanya nih, Tat. Boleh nggak? Ya Allah, apalagi pertanyaan. Nah, pertanyaan jawab sendiri aja Nggak, Babeh. tadi kan Udah. kan tadi nyinggung mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Kan dalam pelaksanaannya ini sensitif ya. Jadinya kadang-kadang kalau kita mau ngingetin orang itu bukan dia jadi baik, malah jadi berantem. Yang nerimanya salah, yang negurnya mungkin bagaimana gitu ya. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang demikian ini kan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan banyak ya cara-caranya yang ini. Tapi cara yang terbaik bagaimana? Apakah kalau kita lihat bahwa kita mau mengingatin orang tapi itu akan berakibat buruk, kita batalkan? Atau gimana cara yang baik gitu? Saya ingin tahu aja itu. Jadi dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, yang terbaik caranya gimana? Harus gimana gitu? Gitu, Pak Ustadz, pertanyaan saya. Cara yang terbaik untuk beramal ma'ruf nahi mungkar itu ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia menuju Allah bil hikmah dengan cara yang terbaik, dengan hikmah gitu ya, dengan lemah lembut, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Jadi diupayakan semaksimal mungkin kita bisa mengolah hikmah dengan nasihat yang baik ini. Tentunya kita kan makhluk sosial ya, makhluk sosial bisa membaca apa yang membuat orang itu enak sih, sehingga teguran kita itu tidak menyinggung dia. Sekalipun tersinggung tuh mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, itu akan lebih bijak daripada ini loh ajaran yang meskinya dia lakukan asal tahu aja loh gitu. Wah kalau begitu bisa menjadi pertengkaran. Jadi jadi kita pandai-pandai mengolah ungkapan istilah hikmah dengan mau'izatul hasanah. Istilah hikmah itu jadi cara yang betul-betul gitu menjadi kebaikan bagi kita. Termasuk nasihat juga. Termasuk nasihat. Begitu mungkin Beh yang bisa saya jawab dari pertanyaan Babeh, cara terbaik ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum. Jadi kalau sudah dengan mau'izatul hasanah, dengan hikmah tidak bisa, dengan nasihat yang baik tidak bisa, ya silahkan kalau mungkin diajak untuk tukar pendapat boleh. Seperti siapa tuh yang jemaah kita yang sering tukar pendapat dengan Pak Adi ya, dengan non muslim tuh Pak Adi, masih ada Pak Adi? Pak Adi ya, Pak Adi Sasono siapa? Ingat? Mas Adi ada, Pak. Ya, Mas Adi, Ketua NMC. Ngumpet dia, ngumpet. Mas Adi kan? Tuh ada tuh. Tuh the Zoom user. Oh Zoom ada, user. mana? Itu Zoom iya. user. Ya, Mas Adi, salam hormat saya buat Bapak. Aduh, ya Allah. Jadi mohon maaf, mungkin cara penyampaian saya nih beda dengan ustadz-ustadz yang lain. Karena saya menganggap Bapak Ibu ini sebagai keluarga, ya gitulah. Tidak ada basa-basinya lah gitu ya. Yang jelas bagaimana pertemuan ini terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sih berharap begitu. Mungkin bisa jadi Bapak untuk menghadirkan orang yang pangkatnya lebih banyak, keilmuannya lebih banyak bisa gitu. Tapi saya sih lebih mengarah mencari cara lain supaya pertemuan ini lebih intens gitu ya. Lebih terkesan kita nih bagaimana sih temu kangen gitu ya. Temu kangen seorang anak kepada keluarganya, temu kangen seperti lost child gitu ya. Seperti anak hilang gitu. Anak hilang. Bagaimana tidak seperti anak hilang? Saya di sana saya selama di sana betul-betul disenangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Perbaikan gizi lah, Beh, kalau mungkin kata istilah itu ya. Sehingga saya sempat marah ketika suatu malam saya mesen nasi uduk di tempat biasa saya mesen di teman saya nasi uduk. Tiba-tiba ada orang
maaf ya saya sebutkan, saya bukan rasis tapi memang China, orang China yang juga mesan nasi uduk. Wah, saya sepertinya dia pembeli baru gitu. Pas dia merasakan nasi uduknya, wah Pak ini nasi uduk enak sekali gitu. Dulu waktu saya ke Amerika, nasi uduknya nggak seenak ini gitu. Wah saya tersinggung gitu kan. Bapak di mana di Amerika gitu kan? Oh saya di Las Vegas, bukan Las Vegas dia. Ada mungkin kebutuhan karena tugas kantor kali ya. Nggak tahu di Las Vegas atau di mana. Ya itu. Kalau saya bawa ke jemaah NMC sih dibikinkan nasi uduk yang seenak ini, bahkan lebih enak dari ini. Gitu. Tapi maaf Pak Ustadz itu betul. Ya, kenapa? Karena tidak setiap state itu ada makanan Indonesia yang enak. Jadi kenapa gitu ya? Saya tiba-tiba nyantel di California, karena sebetulnya saya dulu harusnya perginya ke Texas. Tapi saya sudah sering ke Texas, jadi tiap 3 tahun saya ke Texas. Di sana itu, waktu itu belum ada Oriental Store. Jadi kalau kecap aja kecap Belanda. Jadi pokoknya harus dibawa dari Indonesia. Jadi waktu saya mau ke Texas, saya mampir di California karena teman saya di sini. Saya dibawa ke Oriental Store. Jadi Tunghing waktu itu namanya. Wah, di situ saya lihat semua bumbu ada. Sayuran sampai kangkung ada. Lalu saya bilang, teman saya juga minta saya tinggal di sini. Saya tanya, bisa nggak aku di sini? Bisa ujian nggak saya di sini? Semua katanya bisa. Makanya saya nggak jadi ke Texas. Memang ada state-state yang makanannya tidak enak. Jadi itu benar Pak. Kalau mereka tidak menemukan yang enak di sini, itu biasa. Iya. Tapi saya kira waktu itu dia menjawabnya itu California kan, kalau California nggak jauh lah dari lokasi. Ya kalau California kan? Ya kita ini. Betul gitu. Makanya saya ingat jemaah NMC waktu itu ya. Tapi walaupun saya pun tidak emosi lah, tidak emosi. Cuma ungkapan itu mengingatkan kebaikan Bapak Ibu sekalian selama saya berada di sana. Diajak ke restoran Thailand, bahkan ada yang muslimnya di sana. Restoran-restoran muslim, luar biasa lah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Allah berkahi apa yang sudah Bapak berikan kepada saya pribadi khususnya begitu. Ya. Dan tentunya mungkin pemateri-pemateri yang lain. Bang Jul aja nggak mau pulang di Indonesia. Tahu-taunya dia udah nikah. Saya ketemu di sini sekarang udah nikah. Alhamdulillah. Udah kemarin Pak udah pulang Pak. Yang disayangkan itu Kang Erwin aja nih. Kang Erwin bagaimana ini Kang Erwin? Iya Pak, bagaimana sudah Pak? 2021 nih. Pak Ustadz kirimkan dari sana Pak. Wah, kirim apa ini? Paket. Kurang gimana? Buku Neo, saya sudah mencoba memperkenalkan dia dengan teman saya. Padahal menurut teman saya itu udah cantik, perhatian, ya Allah. Nggak ada respon memang dia nih. Atau kurang di tas gitu ya. Di travel kita ya, Ustaz, ingat nggak? Iya. Perlu kawin tangkep aja kali Pak. Di kawin tangkep aja Pak. Enggak, kalau terus panggil Pak Lurah suruh nangkep Pak. Pak Lurah di mana? Itu dia. Erwin tuh mesti dikawinin sama Hansip lu. Di California nggak ada Hansip, Be. Adanya di ini adanya itu di sini Hansip makan. Security. Mohon maaf saya agak sedikit menyentuh sesuatu yang terjadi pada Kang Erwin karena memang bercanda. Dengan saya. Begitu. Ya. Kepada yang lain tidak bisa. Kamu bertanya nih Pak Ustadz. Gimana? Iya kan. Kenapa? Erwin mau Jodoh. Itu selalu banyak kesalahan, dosa, kehilapan, dan dosanya itu sebanyak lautan gitu kan. Terus
di saat mungkin kita nggak pernah tahu kan, mencoba untuk taubat gitu kan ya. Suatu saat mungkin lagi taubat, terus seperti yang saya dengar cerita di antara satu kelompok, nanti di akhirat dia bertanya, kok teman saya masuk surga, sementara dia teman main saya gitu kan. Nah, waktu taubat itu dipanggil itu, meninggal itu hitungan dosanya gimana itu Pak Ustadz? Saya umpamanya malam ini taubat, terus subuh meninggal, itu hitungan dosa saya gimana? Nyaho. Misalkan. Jadi saking sering dibulinya Kang Erwin, pertanyaannya aja udah nggak jelas begini. Saya tobat hari ini, besok meninggal bagaimana? Mudah-mudahan diterima lah. Mudah-mudahan diterima. Siapa sih yang tidak ingin tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada sebuah kisah yang luar biasa itu kan, berkaitan dengan orang yang sudah membunuh 99 orang kan, ingin taubat katanya. Lalu datang kepada kiai, bagaimana nih? Saya ini sudah membunuh 99 orang, kira-kira Allah masih berkenan nggak untuk memaafkan saya? Kiai ini karena keilmuannya terbatas, kaget, 99 orang kau bunuh gitu. Wah, kalau begitu susah deh diterima oleh Allah. Tersinggung lah yang membunuh 99 orang ini kan. Ah, kalau begitu engkau yang jadi korban ke-100-nya, dibunuh juga tuh kiainya. Nah, lalu kemudian dia dibawa ke satu orang yang bijak. Lalu orang itu Allah menyebutkan kepada dia, tidak usah khawatir anak muda, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat. Taubatlah yang sesungguhnya. Taubatlah. Selesai taubat, gitu kan? Selesai taubat, dia dihadapkan dengan dua jalan gitu, dua jalan. Ada jalan buruk, ada jalan baik. Ternyata dia menempuh jalan baik. Belum sampai ke tempat tujuan, tiba-tiba meninggal. Gitu kan? Tiba-tiba meninggal. Kemudian malaikat bingung, bagaimana nih cara mencatatnya gitu kan? Bagaimana cara mencatat? Lalu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan malaikat untuk menghitung jumlah langkah yang dilakukan orang itu menuju kebaikan. Nah, hadirin sekalian, ini sebuah ibarat, sebuah pelajaran bagi kita bahwa Allah itu mau menerima taubat. Ya. Jadi, insya Allah, kalau malam ini taubat, besoknya kita meninggal, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Ya. Nah, kalau sudah tahu keutamaan taubat, maka jangan sampai memundur-mundurkan taubat. Kita harus taubat secepat mungkin gitu ya. Supaya dalam keterangan hadis itu, innal abda idza akhta'a, sesungguhnya seorang hamba jika bersalah, nukitat fi qalbihi nuqtatun, maka Allah akan jadikan titik di dalam hatinya. Kemudian berbuat salah lagi, jadikan titik. Nah, kalau tidak ditobati, titik-titik itu akan menjadi besar dan mengotori hati. Wa idza astaghfara suqilat. Dan jika hamba itu memohon ampun, maka titik-titik itu akan dibersihkan sehingga hatinya menjadi bening lah. Apa barometer hati menjadi baik? Hati kita ini baik, hati kita ini bersih. Barometernya itu adalah senang menerima kebaikan dan sulit diajak keburukan. Itu dia. Kalau hati kita ini senang diajak kebaikan dan sulit diajak keburukan. Clubbing yuk, malam ini lumayan nih, gitu ya. Saya ada bonus dari perusahaan. Jam berapa? Jam 9. Ya udah. Tahu-taunya jam 7 dia ditidurkan oleh Allah sampai jam 12. Sehingga tidak jadi menghadiri clubbing yang diajak oleh temannya. Itu cara-cara Allah menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Seperti itu, Kang. Ya. Pak Ustadz, ini ada tulisan dari Ustadz yang saya terima begini. Sebelum ajal sampai ke kerongkongan, taubat masih diterima. Tapi kalau sudah sampai ke kerongkongan, taubat tidak diterima lagi. Betul. Betul kan? Betul. Ya, betul.
Itu Itu, kan Win, sebuah keterangan hadis itu, keterangan Iya. hadis. Betul. Win, makanya cepet tobat, jangan sampai nunggu sampai kerokokan. Tapi insya Allah semua yang hadir di sini dalam kebaikan ya. Makanya tadi kan saya ketika menyapa Bapak Ibu sekalian itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa saya katakan yang dimuliakan Allah? Padahal bisa jadi ada bapak-bapak yang hadir baru bermaksiat kepada Allah. Sekarang ini ada bapak-bapak yang hadir sekarang ini baru bermaksiat kepada Allah. Ada ibu-ibu yang hadir baru cekcok dengan suaminya. Ada juga suami yang mencoba selingkuh gitu kan dengan wanita lain misalkan. Kenapa saya menyapa Bapak Ibu sekalian dengan yang dimuliakan Allah? Karena dengan mau ikutnya duduk di tempat ini pun dijamin keberkahannya, kebaikannya oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, "Dzalika qaumun la yasqa bihim jalisu." Itulah kaum yang duduk mereka itu dijamin tidak akan celaka. Oleh karena itu, karena dijamin tidak akan dicelaka, otomatis kan kita sekarang ini sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang ditutup aib-aib kita. Ya. Sedang ditutup aib-aib kita. Begitu Ibu Kunil. Terima kasih, Pak. Bu Yanti nggak ada? Bu Yanti Walter, saya biasanya rajin beliau itu hadir. Kalau anteng berarti nggak ada, Pak. Oh ya, kalau anteng berarti nggak ada. Itu Allahu Akbar, subhanallah ya. Luar biasa memang. Ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Atau Kan Pak Ustadz kesini lagi Pak Ustadz. Mungkin kita tutup aja Doakan dulu lah ya, doakan ya. Doa ya. Betul. Kita berdoa dulu deh Pak Ustadz, baru kita bisa ini santai berbincang-bincang lagi. Baik. Bagaimana? Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina